Begitu juga kalau kita makan di sini hanya boleh pakai dirham, haram. Gitu. Nah, hanya kita mesti memahami bahwa hal tukar itu, nah ini dalil yang kedua. Nabi mengatakan harus mithlan bimithlin. Kalau kamu membeli ayam, ya kamu harus membayar dengan sesuatu yang nilainya sama dengan ayam. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui perdagangan yang redho sama redho. Ya, tadi makanya salah satu aturan kita di dalam pasar ini adalah tidak boleh memaksakan alat tukar, karena Allah mengharamkannya. Ya. Jadi tadi kalau ada orang datang ke sini bawa ikan asin, waduh, saya mau ini dong bawang bombay, terus ditanya, Bu, boleh saya beli bawang bombay Ibu dengan ikan asin? Kalau ibu penjualnya boleh, bismillah. Nah, itu terjadi jual beli. Gitu. Karena itu tadi kita tidak boleh di sini mengatakan bahwa di sini hanya rupiah yang boleh dipakai. Nah, itu haram. Begitu juga kalau kita makan di sini hanya boleh pakai dirham, haram. Gitu. Nah, hanya kita mesti memahami bahwa alat tukar itu, nah ini dalil yang kedua. Nabi mengatakan harus mithlan bimithlin. Kalau kamu membeli ayam, ya kamu harus membayar dengan sesuatu yang nilainya sama dengan ayam. Nah itu yang senilai dengan ayam kan bisa kedelai, bisa baju, bisa kurma, bisa apa saja. Nah tapi kita tahu mana pernah ada orang membeli barang dengan baju. Baju tidak pernah dijadikan uang. Baju adalah barang yang dibayar dengan uang. Gitu. Tapi kalau gandum jadi uang, ya dulu uang itu gandum antara lain, atau kurma, atau padi. Kita kalau panen padi kan bawon itu dibayarnya pakai padi, tidak dibayar pakai uang kertas. Nah, dengan nilai yang setara itu. Nah yang ketiga adalah bahwa dalil kita ini, kita masih mencakup aspek jual belinya dulu nih Pak. Itu adalah harus kontan, karena kalau tidak kontan menjadi hutang, nah, jadi riba gitu. Atau yang menjadi hutang, tapi hutang itu harus dibayar. Kalau sekarang kan hutang itu menjadi tidak dibayar. Nah, jadi dalam konteks ini alat tukar jual beli, uang kertas itu tidak memenuhi ketiga-tiganya. Uang kertas itu dipaksakan. Rupiah ini kalau dibawa ke Singapura nggak laku Pak. Kita dipaksa pakai kertas mereka yang namanya dolar Singapura. Tapi mereka bilang, nah ini aspek yang kedua, kertas saya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi tidak ada mithlan bimithlin. Gitu. Yang ketiga, uang kertas itu adalah utang, itu nota hutang Pak. Nah coba perhatikan, terakhir BI mengatakan bahwa kita mengeluarkan uang 75.000, tapi uang itu harus dibeli dengan uang yang lainnya, rupiah kita yang 75.000, 50 ditambah dan seterusnya. Pokoknya uang yang terakhir diterima ini dijual. Nah itu bukan uang, itu souvenir namanya. Sebab kalau bank sentral mengeluarkan uang itu pasti sebagai hutang. Gitu. Nah, jadi makanya mereka berkelat-kelit. Ini apa 75.000 ini? Mereka bilang ini uang bukan, likuiditas di masyarakat bukan, karena itu souvenir. Mereka sedang butuh uang, jualan kertas yang disebut sebagai 75.000 rupiah. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini mudah-mudahan menjadi jelas kenapa pasar kita ini memberikan kebebasan. Bahwa rupiah itu lama-lama kita harapkan tidak kita pakai, bukan karena kita paksa, tapi kita memahami bahwa jual beli dengan uang kertas itu riba, jual beli dengan uang kertas itu batil, dan seterusnya. Ya, ada istilahnya pelan-pelan, mudah-mudahan makin banyak porsi kita menggunakan dirham dan kurusnya daripada menggunakan uang kertasnya. Gitu. Nah itu dari segi alat tukar dan kenapa aturan main kita di pasar ini begitu. Nah yang kedua mengenai pasar itu sendiri, tadi saya sudah sampaikan, Nabi mengatakan, jadi waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang ditemukan oleh Nabi SAW? Pasar nggak ada, semua dikuasai Yahudi. Dan pasar itu disewakan, disekat-sekat, dipajaki, ada riba. Nah, Nabi melihat itu, beliau pulang, beliau kemudian mengatakan kita bikin pasar sendiri. Nah tadi Nabi mengatakan aturan mainku di pasar sama dengan aturan mainku di masjid.
tidak boleh disewakan, tidak boleh dipajaki, tidak boleh disekat-sekat, tidak boleh dimiliki pribadi-pribadi. Gitu. Nah ini kita alhamdulillah Pak Angkasa Wisna ini meminjamkan lahan ini sebagai pasar, gitu ya. Kalau beliau menganggap ini sebagai milik pribadi, ini pasti ditarikin sewa, 50.000 mungkin sehari, 30.000 mungkin sehari. Tapi ini adalah sebagai sedekah yang dipinjamkan maka tidak bayar. Nah itu aturan yang dari Rasulullah SAW gitu. Nah lalu itulah yang menjadi praktek sepanjang kehidupan umat Islam, dan praktek itu adalah dalil yang paling kuat. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa yang diucapkannya itu kalah kuat dengan apa yang dilakukannya. Nah ini yang saya maksud tadi, bahwa kita menjalankan apa yang Rasulullah SAW lakukan gitu, dengan memberikan sedekah berupa pasar, tidak disewakan dan sebagainya. Nah tentu tadi saya sampaikan, Nabi juga mengatakan bahwa sunnah dalam perdagangan itu dibarengi dengan sedekah dari pihak pedagang. Jadi kita sesedikit apapun biasakanlah bersedekah, karena bersedekah itu obat. Selain bersedekah itu adalah menambahkan rezeki, sedekah itu obat, Pak. Karena manusia ini selalu dibisiki oleh setan, kamu itu bakal miskin, kamu itu bakal kekurangan, kamu itu bakal hidupnya tidak nyaman dan sebagainya. Nah, Nabi mengatakan obatnya sedekah. Biasakan bersedekah sehingga kita kebal dari bisikan setan bahwa kita itu takut miskin, takut gak ada. Allah sebenarnya sudah jamin rezeki itu. Ya, jadi kalau hari ini nggak dapat, ya karena minggu lalu sudah dapat banyak, atau mungkin minggu depan baru akan dibagi oleh Allah SWT. Tapi jangan pernah merasa bahwa kita ini miskin. Ya, rasa takut miskin itu adalah kemiskinan itu sendiri. Nah, obatnya sedekah. Semakin banyak bersedekah, semakin kita merasa kaya raya. Begitu Pak, sudah menjawab?